Selama ini yang saya ketahui informasi pertanian itu sangat kurang, tapi setelah Bapak menjadi Menteri Pertanian, akses kita untuk mengetahui info tentang pertanian itu sangat luas. Menteri Pertanian perang melawan impor. Harga jagung bagus, harusnya data perwakilan sampaikan. Karena sudah melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah atas perintah Bapak Presiden. Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Menteri. Ini untuk kedua kalinya saya bertemu dengan Bapak, terakhir di Penas Aceh 2017. Okay. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Pertanyaan yang di luar konteks. Setelah Bapak dipilih menjadi seorang Menteri Pertanian, apa yang Bapak pikirkan pertama kali? Apa yang sangat banyak tantangan-tantangan pertanian, karena selama ini yang saya ketahui informasi pertanian itu sangat kurang, tapi setelah Bapak menjadi Menteri Pertanian, akses kita untuk mengetahui info tentang pertanian itu sangat luas, seperti pada Instagram Kementerian Pertanian. Yang saya ingin tanyakan, langkah apa pertama kali yang Bapak ambil ketika Bapak dipilih menjadi seorang Menteri Pertanian? Apa yang ada di pikiran Bapak dan hal apa pertama kali yang harus Bapak lakukan? Begitu. Terima kasih. Ya, langsung aku jawab. Ini hebat, tepuk tangan. Siapa namanya, Mbak? Emma. You mau jadi konglomerat, pejabat atau? Konglomerat dan Menteri Pertanian nanti 2045, Pak. Oke, bagus. Tepuk tangan. Itu yang bagus, ambil dua-duanya. Pertama, kami tidak pernah mimpi jadi menteri. Takdir kami yang membawa jadi menteri. Yang kedua, kami ditelepon setengah 12.30 malam ke Jakarta. Kami tidak tahu apa yang dipanggilkan. Terus pada saat pelantikan, kan rencana 34 kabinet, yang datang 40. Nah, singkat cerita, sudah duhur kami belum diundang, belum diberi pin ini yang mahal. Kami pergi sholat duhur, maaf karena kami Islam, sholat berdoa, selesai apa yang mau terjadi ya Allah. Pertama injak istana di tempat Merdeka, Istana Merdeka. Pertama injak, bisa bayangkan injak saja sudah senang, karena orang kampung miskin dari desa. Nah injak istana senang. Tiba-tiba kami ditunjuk jam 1 kurang sedikit, ditunjuk menjadi, dipanggil, diberi pin menjadi Menteri Pertanian. Tahu, aku bingung. Ini apa, saya masih di dunia atau sudah di akhirat, alam baka ini? Enggak ada. Begitu kami dijemput dengan RI 37 waktu itu, ada pengawal datang, ya Allah, hambamu mau dibawa kemana? Langsung kami masuk kantor, pimpin, sebagian wajah seram. Gimana mengendalikan pegawainya dengan PPL kurang lebih 70-100 ribu. Aku camkan, ya Allah berikan kekuatan melakukan perubahan arah positif untuk negeriku. Kami adalah hambamu yang penuh dengan kekurangan, tapi kami tidak akan mundur setapak pun demi kemajuan Indonesia. Itulah, dan saya katakan begitu naik pidato pertama, satu, Menteri Pertanian tidak punya saudara, Menteri Pertanian tidak punya sahabat, Menteri Pertanian tidak punya kepentingan. Kalau ada uangnya negara 1.000 rupiah hilang di tangan menteri, aku bersedia mundur dan dicopot. Saya sampaikan saudaraku, mari kita gandengan tangan. Ketua kelas tidak boleh 2, karena barisan tidak lulus kalau 2 ketua kelas. Harus 1. Beri kesempatan aku menjadi ketua kelas. Insya Allah tegur saya, sapa saya kalau salah memimpin barisan. Kalau diterima, aku lanjutkan. Tapi yang tidak terima, tolong minggir dikit. Kebetulan saya jadi ketua kelas. Sederhana. Itu kata
Tapi bingungnya luar biasa. Saya tidak bisa ucapkan rangkai dengan kata-kata di tempat ini. Aku bingung pada saat itu. Karena banyak langsung cari. Mana ini Menteri Pertanian? Nggak ada, blank, nggak ada namanya di internet. Dicari, ini jangan-jangan salah nama. Dicocokkan lagi, nggak ketemu. Foto nggak ketemu. Kami memang bukan siapa-siapa. Kami hanya hamba Allah. Tapi kalau aku diberi kesempatan, pada saatnya aku goncang dunia dan aku tunjukkan siapa Indonesia. Itulah perasaanku. Juga waktu miskin juga demikian. Jual batu gunung baru bisa makan. Tapi tidak pernah menyerah. Kami pernah tidur di bawah pohon, mengembara di hutan untuk pertanian 8 tahun setengah. Jalan kaki 10 kilo tiap hari. Gak pernah menyerah, kami terlatih. Kami pernah tinggal di perbatasan, digaji 150.000 per bulan. Itu tahun 2000, 15 tahun yang lalu. Mulai terbuka titik cerah kehidupan, titik sukses setelah 13 tahun mengembara. Kalau mau sukses, itu minimal 10 tahun. Tapi karena kalian hebat, karena sekarang zaman teknologi 5 tahun Anda bisa rebut itu sukses. Maaf, ini tidak boleh takabur. Ini sebagai motivasi. Dulu modal 500 rupiah pinjam di BRI. Setelah 5 tahun menjadi 3 triliun dalam waktu 5 tahun. Memang Adinda unik tapi nyata. Inilah adanya hamba Allah yang tidak mau menyerah. Nanti kalau mau konglomerat, aku ajari. Gampang. Aku ajari. Gampang, sangat gampang untuk jadi konglomerat. Yang penting tahu 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, bisa konglomerat. Dan bawa, nggak usah beli kalkulator lagi, buang uang. Ada HP kan? Ya. Nah, di situ aja dicari kalkulator. Yang penting tahu 2 tambah 2 4, bisa. Kemudian kerja keras, jujur, disiplin, jangan bohongi orang. Kalau Anda pernah jatuh cinta, pacarnya jangan bohongi. Mana tahu dia nanti jadi presiden. Anda tersiksa, batinnya tersiksa kalau jadi presiden. Karena proposalnya pasti ditolak. Oke, next. Hidup petani! Hidup petani! Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Aku bangga ketemu hari ini. Tadi subuh kami harus berangkat ke wilayah timur, tapi mendengarkan saudara-saudara kami mau datang, aku batalkan ke timur karena aku mencintai. Kami dengan Pak Mendak sinergi luar biasa. Alhamdulillah kita sudah mengambil kesepakatan. 1, impor kentang kita stop dengan cara Bapak harus produksi. Siap? Taruhannya Menteri Pertanian. Sudah dengar? Bukti yang pernah dilihat, harga jagung bagus? Bagus? Menteri Pertanian perang melawan impor. Harga jagung bagus? Harusnya data perwakilan sampaikan, karena sudah melihat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah atas perintah Bapak Presiden. Pak Menteri harus hadir di tengah masyarakat. Hidup Pak Jokowi. Hidup Menteri. Yang kedua, saudaraku, kita ingin membuat regulasi sesuai yang Bapak inginkan. Kami bersama dengan Pak Mendak. Kemarin masalah ayam kami sudah selesaikan, langsung kami tanda tangan di tengah demo. Selesai permentannya. Nanti kita susun permentannya, tetapi saudaraku ada yang datang nanti perwakilan, seperti apa sih regulasi yang kita buat? Bukan jangka pendek, tapi 1000 tahun ke depan itu. Yang kedua, yang ketiga, ada benih unggul. Kita melakukan pendampingan. Yang keempat, katanya ada seruntuban.
Suratnya kami sudah terima tadi, tulisan tangan kami tuliskan ke penegak hukum, kami kejar mereka. Kami wakili bapak-bapak melapor, dan yang terakhir kami dengan Pak Mendak tunggu di kita gantian datang, aku yang datang sebelum akhir tahun, karena terlanjur kami perjalanan akan ke wilayah timur, ke Kalimantan. Insya Allah sebelum akhir tahun kami ke tempat Dieng. Kami harap saudara-saudaraku kembali ke tempat masing-masing dengan selamat. Didampingi Pak Henry, didampingi saudara-saudara kita. Kita mencintai mereka. Bapak Presiden mencintai petani Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.